A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Mari kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita segala nikmatnya, dan sholawat serta salam mari kita sanjungkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa kita dari jalan kegelapan ke jalan terang benderang, yaitu Hadinul Islam wal Iman. Yang terhormat para dewan juri yang arif dan bijaksana, yang saya hormati para panitia lomba yang semangatnya luar biasa, dan para pemirsa dimanapun berada, semoga kita dalam perlindungan Allah Azza wa Jalla. Pemirsa, bayangkan sebuah kapal berlayar di lautan luas tanpa kompas, tanpa penunjuk arah, maka ia akan tersesat. Begitu pula hidup kita, butuh Al-Quran dan Sunnah agar kita tidak terombang-ambing oleh arus kehidupan. Terutama kita sebagai mahasiswa, jangan sampai kita terbawa oleh arus negatif dunia perkuliahan. Na'udzubillah. Saudara-saudari yang saya cintai, perlu kita ketahui, sholat dan zikir merupakan ibadah yang sangat penting dalam kehidupan seorang muslim. Keduanya bukan hanya kewajiban, namun sebagai sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika hati kita dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka hati kita akan tenang dan damai. Seperti dalam Al-Quran, Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina amanu tatma'inna qulubuhum bizikrillah. Alla bizikrillahi tatma'innal qulub. Yang artinya orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. Ingatlah, dengan mengingat Allah hati akan menjadi tentram. Quran surat Ar-Ra'd ayat 28. Saudara-saudari yang saya cintai, ketenangan ini sangat kita butuhkan di tengah berbagai tekanan dan kesibukan perkuliahan. Mungkin kita merasa bingung bagaimana cara menyelesaikan tugas-tugas kuliah, maka kuncinya adalah sholat dan zikir. Dengan ketenangan sholat dan zikir, maka hati kita akan tenang dan damai. Dalam kitab Ihya Ulumuddin Imam Al-Ghazali berkata, sholat adalah penenang jiwa dan pembersih bagi hati yang kotor. Oleh karena itu, pemirsa dimanapun berada, bagi kalian yang sedang tidak tenang, maka sholatlah. Bagi kalian yang hatinya kotor, maka sholatlah agar hati kalian bersih. Sebagai mahasiswa, mungkin kita sering mengalami tekanan dan kesibukan berbagai kuliah. Seperti contoh, banyaknya tugas kuliah yang membuat kita pusing dan penat. Kemudian ujian-ujian, kegiatan organisasi, problematika interaksi sosial, dan lain-lain sebagainya. Oleh karena itu pemirsa, dalam situasi ini mungkin kita merasa bingung, pusing menjalankan aktivitas yang melelahkan. Namun perlu kita sadari bahwa kesibukan apapun kalian dalam dunia perkuliahan, jangan sampai mengabaikan kewajiban ibadah. Jangan sampai menjadi penghalang kita untuk menjalankan ibadah dengan lebih baik. Perlu kita sadari pemirsa, bahwasanya sholat dan zikir merupakan kunci dan sumber ketenangan dan kedamaian. Seperti dalam kitab Fawaid, Ibnul Qayyim Al-Jauziyah berkata, sholat adalah penenang jiwa yang gelisah dan obat bagi hati yang sakit. Bagi kalian yang sedang gelisah sekarang, sholatlah. Bagi yang sedang
hatinya sakit, sholatlah. Mungkin dari yang nonton ini ada yang sedang sakit hati, sekarang sholatlah, mengadulah kepada Allah. Yang sedang dikecewakan oleh dunia, sholatlah, agar hati kalian tidak sakit lagi. Saudara-saudari yang saya cintai, perlu kita sadari bahwa sholat bukan hanya sekedar ritual, namun sebagai sarana untuk menenangkan dan merenungkan pikiran. Ketika kita berdiri di hadapan Allah, semua masalah akan terangkat. Ketika kita menyebut namanya, maka hati akan tenang. Dalam hadis riwayat Abu Dawud, Rasulullah SAW ketika dihadapkan suatu masalah, maka beliau langsung bangkit, langsung sholat. Maka sekarang yang sedang punya masalah, sekarang bangkit, ayo bangkit, sholat. Jangan rebahan aja. Begitu pula dengan zikir. Perlu kita ketahui, zikir merupakan pengingat bagi untuk orang mukmin untuk selalu ingat pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terutama kita, bagi para mahasiswa, dengan melalui zikir ini kita dapat menenangkan pikiran dan meredakan stres yang diakibatkan oleh tekanan akademik. Sebagai mahasiswa, mungkin kita sering mengalami kesulitan untuk menemukan keseimbangan antara ibadah dan dengan tuntutan akademik. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk mengatur waktu untuk menjalankan ibadah dengan tuntutan agar tidak menyampaikan studi. Satu cara dalam hal ini adalah yang pertama, menjadwalkan sholat dan zikir dalam setiap hari. Kita buat jadwal sholat dan zikir setiap hari. Yang kedua, manajemenlah tuntutan kampus dengan sholat dan zikir, sehingga terciptanya keseimbangan dan keharmonisan. Kita buat manajemen yang seimbang, tanpa mengutamakan studi, tanpa merendahkan ibadah. Saudara-saudari yang saya cintai, perlu kita ketahui, Ibnu Qayyim al-Jauziyah berkata, zikir bagi hati adalah air bagi ikan. Bagaimana ikan tanpa air? Bagaimana pemirsa? Tahu atau tidak? Air tanpa ikan bagaimana? Bakal mati. Begitu pula dengan hati. Tanpa zikir, maka hati kita akan mati. Bagaimana jika hati kita mati? Maka hati kita sulit menerima hidayah, sulit untuk menerima hal-hal kebaikan. Na'udzubillah. Saudara-saudari yang saya cintai, mungkin kita telah membahas bagaimana pentingnya sholat dan zikir bukan hanya sekedar kewajiban, tetapi sebagai sarana untuk menjadi fondasi kekuatan dan kedamaian. Oleh karena itu, jangan jadikan kesibukan perkuliahan menjauhkan kita dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Na'udzubillah. Ayo mari kita mahasiswa jadikan kampus ini sebagai tempat bertumbuhnya, berkembangnya mahasiswa yang saleh dan muslih, dan mampu menyeimbangkan antara intelektualitas dan spiritualitas. Ingat, kesuksesan dunia akhirat adalah ketika kita dapat mampu menyeimbangkan antara ibadah dengan usaha. Usaha salah satunya adalah bertekun dalam perkuliahan. Semoga kita selalu dibimbing oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan diridhoi setiap langkah kita. Tutur kata kadang yang salah itu saya sadari sebagai manusia, sebagai pendosa, dan hal-hal baik tak lain dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ubur-ubur ikan lele, sholat dan zikir jangan dianggap sepele. Akhirul kalam, wallahul muwafiq illa aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.